Oke gengs, ketemu lagi dengan Mimin di channel tempatnya para orang-orang yang doyan spoilerin film-film JAV. Maksudnya pengecerotan. Pada video kali ini, Mimin akan membahas film tentang pria culun yang berubah menjadi rajanya para napi karena keseringan dibully. Film ini berjudul Shark the Beginning. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subrek ya gengs. Serta siapkan secangkir kopi dan air putih lalu pasien disembur. Kayak Mbak Dukun. Hahaha. Bila sudah, mari kita ngecerot. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang katanya adalah seorang juara Olimpiade bela diri yang baru saja pulang. Namun ia dikejutkan dengan keluarganya yang telah dibunuh oleh seorang pencuri. Di mana ia yang sangat sedih dengan kejadian tersebut tiba-tiba akan dibunuh oleh pencuri dengan cara mencekik lehernya menggunakan tali. Namun karena pria bernama Dong Yun ini sangat lihai dalam melakukan pengecerotan, dirinya berhasil melepaskan cekikan tali tersebut dan langsung menghajar si pencuri. Karena dirinya yang sudah sangat marah karena seluruh keluarganya dibunuh, Dong Yun menghabisi si pencuri hingga dirinya harus mendapatkan ganjaran berupa hukuman penjara. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria bernama Wusul. Di kelasnya ternyata ada seorang murid baru bernama Sohan yang ternyata adalah teman Wusul saat SMP dan suka membulinya. Sohan yang katanya adalah seorang atlet taekwondo kemudian mulai menunjukkan kenakalannya dengan menghajar para preman di kelasnya serta membuli Wusul. Awalnya Wusul terlihat tak memberikan perlawanan. Namun karena dirinya yang sudah terlanjur emosi, mencoba untuk melawan dengan mengancam akan menusuk Sohan dengan menggunakan pulpen. Sohan yang melihat hal tersebut kemudian ingin menjatuhkan mental Wusul dengan mengarahkan pulpen yang ia gunakan untuk mengancam ke bagian matanya. Dan hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi, di mana Wusul yang sudah tak bisa mengontrol emosinya menjadi sangat grogi dan secara spontan langsung menusuk mata Sohan yang membuatnya cacat seumur hidup. Akibat kejadian itu, Wusul kemudian disidangkan dan hasil persidangan hakim memutuskan bila Wusul terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja mencolok mata Sohan serta mengganjarnya dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Scene kemudian berpindah ke sebuah rutan di mana pria cupu terlihat sedang bermain sepak bola dengan para napi lainnya dan secara tak sengaja ia kemudian menendang lato-lato dari salah satu napi paling jahat di rutan tersebut bernama Lihon. Akibat kejadian itu, dirinya pun diseret dan akan dieksekusi oleh Lihon dan anak buahnya. Saat Wusul diseret, dirinya kemudian melihat Dong Yun dan meminta pertolongan kepadanya. Karena kasihan, Dong Yun kemudian meminta mereka untuk melepaskan Wusul. Namun, Lihon terlihat tidak mau mengindahkan permintaan tersebut. Malahan, dirinya mengajak Dong Yu untuk adu jontos. Saat keduanya melakukan pengecerotan, Lin Hu KO hanya dengan satu pukulan saja. Keesokan harinya, Wusul dibesuk oleh Sohan yang sedang mengenakan perban di matanya. Namun pada pertemuan tersebut, Sohan malah mengancam Wusul bila ia akan membunuhnya bila ia bebas dari rutan nanti. Karena akibat tindakan Wusul, Sohan tidak bisa lagi mengikuti turnamen bela diri. Mendengarkan ancaman tersebut, Wusul sangat ketakutan. Bahkan saat ia tidur pun ia selalu terbayang-bayang dengan ancaman dari Sohan. Scene kemudian berpindah di mana Wusul sedang menyaksikan Dong Yun sedang berolahraga di lapangan. Keesokan harinya, Wusul menemuinya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya. Di keesokan harinya lagi, Wusul kembali menemui Dong Yu dan memintanya untuk dilatih bela diri. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Dong Yun karena ia tidak mau ilmu bela diri hanya akan digunakan oleh Wusul untuk menindas orang lemah. Mendengarkan hal tersebut, Wusul kemudian menceritakan masalah yang sedang menantinya. Mendengarkan ceritanya, Dong Yun kemudian berubah pikiran dan mau mengangkat Wusul sebagai muridnya. Wusul pertama-tama diminta untuk membentuk fisiknya dengan rutin berolahraga. Saking tak ingin menjadi pria cupu, Wusul terus berlari yang membuatnya sangat kelelahan dan jatuh pingsan. Scene kemudian berpindah dengan perbincangan Dong Yun dengan kepala lapas. Dalam perbincangan tersebut, Dong Yun meminta kepala lapas untuk memindahkan Wusul ke kamarnya. Saat Wusul baru masuk ke kamar, dirinya langsung disuruh untuk melakukan push up. Namun saat itu terlihat pria cupu itu sangat lemah dan cepat kelelahan. Namun Dong Yun terus melatih fisik Wusul.
Hari demi hari Wusul terus melakukan latihan fisik di bawah asuhan Dong Yun. Saat fisiknya sudah terlihat stabil, Dong Yun kemudian mulai melatih Wusul ilmu bela diri. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan Sohan sedang dibegal oleh dua orang pria nakal. Namun dirinya yang juga merupakan seorang ahli bela diri dengan mudah mengalahkan kedua pria nakal tersebut. Ternyata aksi pengecotan yang dilakukan oleh Sohan dilihat oleh ketua geng kapak dan langsung mengajaknya untuk masuk ke geng tersebut. Awalnya Sohan menolak ajakan tersebut. Namun saat ia akan melawan, dirinya pun ditumbangkan hanya dengan satu pukulan saja. Hal tersebut lantas membuatnya tertarik untuk bergabung dengan geng kapak. Sementara itu di rutan, terlihat Wusul sedang membaca buku sambil berdiskusi dengan teman sesama napi. Dalam perbincangan tersebut, temannya memuji tekad baja dari Wusul untuk menjadi seorang pria sejati. Dan tiba-tiba datang para napi yang merupakan pengikut setia dari Lee Hon dan langsung menyeret teman napinya itu. Melihat temannya di bawah, Wusul kemudian mendekati mereka yang sedang menghajar temannya yang tadi. Dan disinilah hasil latihan yang dilakukan Wusul selama ini diperlihatkan, di mana ia bisa menumbangkan dua anak buah dari Lee Hon cukup dengan beberapa pukulan saja. Perbuatan Wusul tersebut kemudian dilaporkan oleh anak buah Lee Hon kepada sang bos. Mendengarkan hal tersebut, sang bos pun naik pitam dan mengundang Wusul ke tempat nongkrongnya. Wusul yang merasa sudah jago bela diri dengan pedenya datang ke markas Lee Hon. Saat tiba, tanpa babi bu, Lee Hon langsung melayangkan bungkem mentahnya kepada Wusul, namun pukulan tersebut dapat dihindari dengan mudah. Keduanya pun langsung melakukan pengecrotan, di mana aksi saling jual beli pukulan antara keduanya terlihat sangat seru. Namun, Wusul terlihat terpojok dengan kemampuan bertahan dari Lee Hon, di mana ia bahkan sempat dibuat puyeng karena menerima pukulan mematikan dari Lee Hon. Namun, saat kedua napi tersebut sudah memasuki babak klimaks, Wusul kemudian mengeluarkan teknik rahasianya yakni sundulan maut yang membuat Lee Hon tumbang. Melihat Lee Hon yang sudah jatuh dan tak berdaya, Wusul yang sudah terbalut emosi kemudian terus memukulinya hingga sang guru datang dan menghentikan Wusul. Di tempat lain diperlihatkan Sohan sudah menjadi bagian dari geng kapak, di mana ia dengan sangat beringas menghajar musuh-musuhnya. Keesokan harinya diperlihatkan Wusul kembali bertemu dengan Dong Yun, di mana dalam pertemuan tersebut Dong Yun yang sudah akan dipindahkan ke lapas para orang dewasa ingin mengetes seberapa lincah Wusul sekarang. Dalam pengecorotan persahabatan antara murid dan guru itu, Dong Yun terlihat mengeluarkan pukulan-pukulan kerasnya yang membuat Wusul beberapa kali terjatuh. Sampailah di akhir pengecorotan di mana terlihat Wusul sudah bisa mengimbangi gurunya itu. Scene kemudian berpindah di mana Wusul ditantang oleh seorang napi bernama Sung Yong untuk menentukan siapa raja di rutan tersebut. Tantangan tersebut pun diterima oleh Wusul dengan persyaratan bila dirinya menang, maka Sung Yong tidak bisa lagi menindas orang-orang lemah. Permintaan konyol tersebut pun diterima oleh Sung Yong. Keesokan harinya, Sohan datang lagi ke rutan untuk membesuk Wusul dan kembali mengancamnya. Namun kali ini, Sohan dibuat terkejut karena Wusul tak lagi takut untuk menatap matanya. Usai pertemuan tersebut, scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Wusul yang sudah menuju ke tempat di mana ia dan Song Yong akan melakukan pengecrotan. Pengecrotan yang akan menentukan siapa rajanya para napi di lapas tersebut pun dimulai. Dalam pengecrotan tersebut, terlihat kedua napi itu saling memperlihatkan jurus-jurus andalan mereka yang membuat pengecrotan tersebut semakin seru. Namun dalam pengecrotan itu, terlihat Song Yong sangat lincah dan mampu membuat Wusul terpojok. Bahkan Song Yong sempat membuat Wusul hampir KO. Namun karena ini film, sudah pastinya pemeran utamanya akan memenangkan pertandingan dong. Di mana Wusul kembali bangkit dan membalikan keadaan. Dengan teknik kuncian yang diajarkan oleh Mimin kepadanya, ia berhasil meng-KO-kan Song Yong. Kemudian datang para penjaga untuk mengamankan kedua napi tersebut. Tapi dalam pengecorotan tersebut sudah diketahui siapa pemenangnya. Saat itu, Wusul dipindahkan ke ruang isolasi, tapi di ruangan tersebut malah dinikmati oleh Wusul dengan terus melatih fisiknya. Usai keluar dari ruangan isolasi, Wusul kemudian meminta kepada para ketua geng di sana untuk berdamai, dan permintaan tersebut pun diiyakan. Kehidupan di rutan pun menjadi aman, damai dan tentram, di mana sudah tidak ada lagi yang namanya penindasan dan perebutan kekuasaan. Tibalah saatnya Wusul bebas dari rutan. Sebelum ia resmi keluar, ia meminta kepada penjaga rutan untuk diizinkan melihat tempat latihannya dengan sang guru. Saat Wusul keluar dari rutan,
di luar ternyata sudah ada Sohan yang sudah menunggunya dan mengajak sang raja rutan itu untuk baku hantam. Karena sudah lincah dan tak cupu lagi, Wusul pun menerima tantangan tersebut. Dan pengecrotan terepik antara keduanya pun dimulai. Saat keduanya melakukan pengecrotan, di awal-awal terlihat Sohan berhasil mendominasi jalannya aksi pengecrotan. Namun, karena sudah kelamaan melakukan pengecrotan, Sohan yang hobinya konsumsi miras terlihat sudah kelelahan, sedangkan Wusul terlihat masih memiliki stamina yang mumpuni. Dan benar saja, yang namanya pemeran utama mana mungkin akan kalah. Di mana Wusul yang bangkit kembali berhasil menghajar Sohan dan membuktikan dirinya sebagai pria yang tak cupu lagi alias pria sejati. Dengan kemenangan tersebut, Wusul pun pergi dengan luka-luka di wajahnya. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan Wusul pergi ke rutan tempatnya para napi dewasa. Di sana dirinya membesuk sang guru dan kembali mengucapkan terima kasih karena sudah melatihnya. Dan film pun tamat. Jadi itulah alur cerita dari film berjudul Lelaki Culun yang berubah menjadi rajanya para napi. Semoga kalian semua terhibur dengan video kali ini ya gengs. Mimin pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye-bye.